Nah, sudah aku record. Coba ngomong. Ada kedengaran nggak ya suaranya di sini? Siapapun gitu. Kerja bagus. Oke, masuk masuk. Thank you. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, udah ya, udah kelihatan. Aman, aman. Oke. Share. Oke, jadi kita sekarang udah di pertemuan ketiga. Bukan udah sih, tapi baru di pertemuan ketiga. Masih ada sekian pertemuan yang harus kita mungkin bisa kita bilang apa ya, laksanakan gitu kan. Mungkin aku recap dikit. Di mana pertemuan pertama kita onboarding, yaitu perkenalan, kemudian tentang mempelajari apa yang bakal kita laksanakan, kemudian tools yang kita pakai, dan juga software yang kita gunakan gitu. Dan juga masalah software itu sebelumnya juga aku sudah jelaskan di recordnya, udah ada record juga, mungkin teman-teman bisa tonton aja recordnya, biar apa ya, mungkin nggak ketinggalan kayak gitu. Terus aku mau ralat dikit soal Mendeley yang aku jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang telah aku coba lagi ulang Mendeley Reference Manager-nya, dan itu bekerja sudah lebih baik, dan aku bilang sudah sama ya dengan versi lamanya, udah lengkap juga. Um, Mungkin teman-teman bisa coba nanti pakai Mendeley Reference Manager, itu UI-nya lebih bagus juga. Terus masalah pengaturan citation-nya itu bisa langsung di add add-on yang ada di Microsoft Word-nya, bisa langsung ubah-ubah di sana. Terus tentang pilihan citasi juga udah banyak, silahkan cari di add-on di Word-nya. Itu sudah banyak dan juga aku sempat gunakan sekali kayak gitu. Jadi itu recommended buat dipakai. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan sebelumnya, TTKI sharing itu adalah pertemuan sharing dari teman-teman kita angkatan 22, di mana hmm, kita di sini ngedengerin cerita dari teman-teman 22 tentang mata kuliah TTKI yang udah mereka dapetin. Gimana experience-nya, kemudian gimana belajarnya, apa aja yang dikasih, terus gimana pendapatnya teman kita kayak gitu. Jadi itu yang udah kita lewati. Cukup dikit kok, karena aku emang start dari fresh sejak teman-teman 23 masuk kayak gitu. Dan sekarang di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah atau scientific paper. Di mana material kita pada pertemuan kali ini ataupun pada sesi kali ini yaitu tentang tipe dari scientific paper, yaitu yang pertama di sini. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai jurnal yang ada di informatika. Nah, jurnal apa aja yang kita miliki, kita akan bahas secara singkat nanti kayak gitu. Nah, terus, at the end of this session, kita sebagai peserta ataupun anggota KDI Club itu diharapkan bisa tahu ya, kayak tipe-tipe dari scientific paper. Meskipun nggak semua kita bahas nanti, kita akan bahas yang umum dan yang mungkin kita pakai, baik untuk di klub kita, ataupun di perkuliahan, ataupun di lomba mungkin. Kan kata identik banget tuh sama lomba kayak gitu. Next yaitu ada di the structure of each scientific paper. Itu kita bakal bahas sedikit juga, nggak terlalu mendalam. Next yaitu tentang tipe dari ataupun jenis dari jurnal yang ada di prodi kita, informatika. Kemudian strukturnya, mungkin kita bakal review satu aja mungkin. Dan yang lainnya bisa teman-teman explore gitu, karena aku juga belum sempat nyentuh semua jurnalnya. Dan yang terakhir kita bakal bahas mengenai apa sih tujuan dari masing-masing jurnal itu. Kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dapat aku jelasin mengenai apa gambaran umum materi sekarang.
seperti yang aku bilang tadi juga, kalau teman-teman mau nyela silakan langsung on mic ataupun di chat kayak gitu. Aku bakal lihat secara berkala juga. Oke, kita bakal lanjut ke materinya. Nah, materi tentang yang aku buat ini sedikit sih sebenarnya, cuma dasarnya aja. Mungkin nanti aku juga share di grup, di paling aku taruh di deskripsinya nanti, jadi teman-teman juga bisa ngelihatnya kayak gitu. Oke, aku langsung aja ke share screen-nya. Yaitu aku full screen deh. Oh iya, kelihatan ya full screen-nya? Atau malah hilang? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, mungkin teman-teman aku bakal ingetin lagi karena kami ataupun kita di SIC punya apa ya, kebiasaan pakai bilingual gitu, pakai dua bahasa, pakai Inggris Indonesia. Mungkin bakal kebanyakan PPT itu isinya bahasa Inggris, tapi tetap disampaikan dalam bahasa Indonesia gitu. Mungkin nanti juga kalau teman-teman ada ikut apa ya, kegiatan SIC gitu, nanti kebanyakan PPT-nya itu di Inggris, tapi kita sampaikan di bahasa Indonesia. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu scientific paper, General and Informatics. Kita bakal bahas karya tulis ilmiah secara umum dan juga tentunya di informatika kayak gitu. Nah, kita bakal next dulu. Agenda kita ada 4 agenda ataupun apa ya, rundown yang bakal kita laksanakan, yaitu pertama ada definisi dari karya tulis ilmiah, yang kedua adalah tipe-tipe dari karya tulis ilmiah tersebut, yang ketiga adalah jurnal di informatika, dan yang keempat adalah Q&A session. Ya, tentunya teman-teman bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling bertukar pikiran, sehingga kita juga bisa apa ya, meningkatkan knowledge yang kita punya tentunya di bidang KTI ini. Next yaitu kita masuk ke pertama, definition of scientific paper. Nah, mungkin kita pun harus mulai dari pengertian dulu. Kita bisa aja tahu apa itu scientific paper, kemudian karya tulis ilmiah. Itu mungkin kita pernah dengar dan juga kita ngerti gimana cara buatnya. Tapi alangkah baiknya kita mulai dari definisi yang apa ya, bisa membawa pikiran kita menuju satu tempat fokus dan menyamakan persepsi kayak gitu. Nah, di mana definisi dari karya tulis ilmiah itu adalah dokumen formal yang merepresentasikan penemuan-penemuan dari penelitian saintifik ataupun penelitian sains, di mana secara primer ataupun secara umum, secara utama gitu, mengartikan bahwa setiap saintis dan juga researcher ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan scientific paper ini untuk discovery ataupun menemukan ataupun berkontribusi dengan perkembangan pengetahuan sains kayak gitu. Nah, ini pun aku ambil sumbernya dari ChatGPT, aku tanya, apa sih itu scientific paper kayak gitu. Kalau teman-teman masih apa ya, masih susah nyernanya, itu mungkin aku bakal lebih simpelin lagi. Karya ilmiah itu adalah dokumen formal yang apa ya, merepresentasikan penemuan di bidang sains, di penelitian sains, di mana secara utama itu saintis dan juga researcher mengkomunikasikan penemuan mereka ataupun dapat berkontribusi ke ilmu pengetahuan itu menggunakan karya tulis ilmiah ini kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kayak gitu, apakah peneliti itu hanya orang yang ada di laboratorium? Apakah orang-orang yang pakai jas lab ataupun punya titel tinggi gitu? Itu enggak. Peneliti itu
adalah orang yang meneliti kayak gitu, yang menemukan sesuatu yang baru, meskipun itu kecil ataupun sedang mempelajari sesuatu yang baru untuk menemukan sesuatu yang baru kayak gitu. Intinya kita berkontribusi di ilmu pengetahuan, dan kita pun sebagai mahasiswa tentunya, apalagi kita di informatika, itu pasti akan meneliti. Kita akan jadi peneliti, mungkin nanti di akhir semester paling akhir maksudnya, di semester 7-8 itu, tentunya kita bakal jadi peneliti, buat meneliti apa yang ada di pikiran kita, apa yang apa ya apa yang kita ajukan di topik skripsi, apa sih namanya, belum skripsi ya, proposal penelitian. Nah itu juga kita bakal jadi peneliti ataupun jadi hmm, researcher lah istilahnya kayak gitu. Nah kemudian dari satu definisi ini aku berangkat lagi nih ke definisi yang lain, karena aku masih susah mencernanya gitu. Aku cari di internet dengan sumber Nature Education tahun 2014. Nah teman-teman dapat akses juga linknya di sini. Nah, di mana di sini lebih simple lagi. Scientific paper adalah digunakan untuk membagikan penelitian original kita yang digunakan untuk bekerja sama dengan saintis yang lain ataupun melakukan review terhadap research yang dilakukan. Nah intinya scientific paper itu ada kita gunakan untuk sharing penemuan kita yang original, ataupun dapat kita gunakan sebagai tempat kita menaruh review kita kayak gitu mengenai penelitian yang kita gunakan ataupun kita buat. Nah secara umum jadinya scientific paper itu adalah sarana untuk sharing penemuan ataupun temuan original kita, ataupun tempat kita untuk menuliskan review tentang apa yang kita pelajari kayak gitu. Itu simpelnya. Nah mungkin kalau teman-teman masih bingung apa artinya, itu juga nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu scientific paper adalah paper yang sains kayak gitu. Harus ada fakta yang mendukungnya, nggak boleh ada opini-opini yang tidak terdukung dengan fakta kayak gitu. Oke, setelah kita tahu nih apa itu definisi dari karya tulis ilmiah, kita bakal lanjut ke sesi berikutnya ataupun ke section berikutnya tepatnya, yaitu dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Apa aja sih jenis-jenisnya? Ini ada beberapa yang bisa aku bahas. Mungkin nggak semua bisa aku masukin di sini. Yang aku masukin itu kriterianya adalah yang kita pakai di perkuliahan dan mungkin kita bakal pakai di lomba kayak gitu. Nah, kita akan menunjuk yang pertama, yaitu makalah. Makalah, ini mungkin aku pakai bahasa Indonesia karena aku langsung sadur dari KBBI. Makalah itu adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau yang lebih simpel lagi, makalah ini adalah karya tulis pelajar ataupun mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, mungkin kehidupan kita di kampus nggak bakal jauh-jauh dari makalah ya teman-teman. Kayak misalnya satu mata kuliah di UTS gitu misalnya, buat makalah. Terus tugas-tugas biasa misalnya, buat makalah, dan buat makalah kayak gitu. Dan itu hal yang wajar kok terjadi. Apalagi teman-teman udah di semester 3 nanti, pasti lebih banyak lagi makalah yang bakal teman-teman buat dan juga dapatkan kayak gitu. Untuk struktur umumnya itu biasanya terdiri dari 3 bab, itu pendahuluan, kemudian isi atau pembahasan, dan penutup. Itu secara intinya ataupun umumnya. Terpisah dari cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lain sebagainya.
Nah, umumnya itu ada 3 bagian itu. Itu ada 3 bab, itu ada pendahuluan, isi dan pembahasan, ataupun penutup. Nah, di mana pendahuluan itu gimana caranya kita menggambarkan masalah yang ada, latar belakang kita membuat karya tulis ini ataupun makalah ini, kemudian gimana rumusan masalahnya, gimana tujuannya, dan manfaatnya gimana kayak gitu. Kemudian diisi ataupun pembahasan itu akan kita membahas mengenai apa yang telah kita jelaskan di latar belakang dan rumusan masalahnya kayak gitu. Gimana suatu masalah itu kita bahas, kita terus carikan solusinya. Sebenarnya bukan masalah juga sih, nggak harus masalah, karena makalah ini biasanya berisi apa ya, kayak pengetahuan gitu. Misalkan kenapa sih kita belajar pemrograman, kenapa sih kita belajar bahasa C gitu misalnya. Nah, itu bisa kita jelaskan di bagian isi ataupun pendahuluan ini. Nah, kemudian yang terakhir ada penutup, biasanya itu isinya kesimpulan. Nah, setelah kita buat makalah itu dari awal sampai ke pembahasan, apa nih yang bisa kita dapatkan ataupun refleksinya kayak gitu. Di sana tempatnya itu di penutup. Nah, selanjutnya yaitu kita bakal masuk ke esai. Mungkin teman-teman juga bakal sering, nggak sesering makalah sih, mungkin ada beberapa bagian disuruh buat esai, dan juga banyak banget lomba esai. Nah, teman-teman bisa explore lebih banyak lagi dari info-info di IG misalkan. Itu pasti ada lomba esai. Nah, apa sih itu esai? Esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Aku bakal lanjut ke struktur umum dulu, yaitu ada latar belakang, pembahasan, dan penutup. Nah, biasa ini implisit, nggak langsung kita berikan apa ya, judul-judulnya, misalnya latar belakang yang mana, pembahasan yang mana, penutup yang mana, itu enggak. Biasanya langsung aja kita tuh buat paragraf-paragrafnya. Tapi itu pasti ada benang merah di antara masing-masing paragrafnya kayak gitu. Misalnya paragraf 1, 2 itu merupakan latar belakang, kemudian 3, 4, 5, 6 itu adalah pembahasan, dan paragraf terakhir adalah penutup kayak gitu. Dan ciri khas esai itulah mengandung opini dari penulis. Tapi bukan sembarang opini, namun opini yang didukung oleh fakta, di mana fakta ini dapat kita cari dari referensi, baik itu jurnal, kemudian buku, dan juga penelitian sebelumnya pastinya, ataupun kita melakukan penelitian sederhana sendiri kayak gitu. Nah, untuk esai ini itu kita bakal membahas masalah, misalnya masalah A, B, C. Kenapa misalkan ada apa ya? Misalnya ada sampah plastik itu misalnya. Kita akan bahas gimana cara menanggulanginya, terus solusi yang dapat kita berikan dari opini-opini kita, tapi yang didukung dengan fakta yang didapatkan dari jurnal, buku, dan juga sumber-sumber lain kayak gitu. Dan teman-teman juga apa ya, bisa melakukan penelitian sendiri yang sederhana kayak gitu. Esai itu nggak sekompleks karya tulis ilmiah. Misalkan laporan penelitian itu nggak. Ini karya yang simple dan mungkin bisa aku apa ya, rekomendasikan buat teman-teman nyoba gitu lombanya, karena nggak nggak sebanyak penelitian jadinya. Mungkin beberapa halaman aja udah jadi esainya kayak gitu. Next kita lanjut ke artikel. Nah, mungkin teman-teman juga udah kenal banget sama artikel. Setiap buka apa ya, misalnya buka web gitu, ada artikel, buka aja Google misalkan Indonesia kayak gitu, banyak banget artikel yang sudah didapatkan oleh Google yang bisa kita baca kayak gitu. Nah, artikel itu merupakan karya tulis yang lengkap, misalnya kayak laporan berita ataupun esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Mungkin struktur umumnya itu nggak harus ada latar belakang, pembahasan, dan penutup.
itu tergantung jenis artikel juga. Misalkan artikel tentang apa ya, cara membuat sesuatu kayak gitu, bisa aja latar belakangnya nggak dikasih karena gitu, karena kita bakal udah tahu kita tuh perlu apa, jadi langsung jadi bahas terus ada penutup kayak gitu. Dan biasanya itu eksplisit ya, ada pembahasan tentang ini, kemudian penutupnya kayak gini kayak gitu. Dan juga mengandung opini penulis dan juga didukung fakta gitu, tapi dengan sifat yang lebih bebas. Kayak nggak harus nih didukung fakta yang benar-benar dari jurnal kayak gitu. Misalkan dari artikel lain kita acu juga boleh. Intinya artikel ini biasanya sering kita temui di web gitu. Kalau teman-teman pernah buka web kampus deh, undu.ac.id, itu banyak artikel. Kemudian kalau kita masuk ke fmipa.undu.ac.id juga banyak. Terus di prodi kita sendiri, if.undu.ac.id, itu juga banyak artikel. Dan kita juga sebenarnya bisa kok masukin artikel di sana, tapi melalui perantara dosen juga kayak gitu. Oke, mungkin aku bakal bahas dikit-dikit aja, nggak perlu banyak juga. Next yaitu jurnal atau paper gitu. Nah, ini merupakan karya tulis yang bentuk lain, dimana jurnal ataupun paper ini adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian ataupun analisis terhadap suatu topik tertentu yang biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Dan ada satu hal yang menjadi ciri khasnya, yaitu jurnal itu adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Misal nih, kita buat sebuah artikel penelitian kayak gitu dari sekian orang, itu bakal dijadikan beberapa istilahnya itu kayak dijilid jadi satu isu, satu volume kayak gitu. Nah, itu bakal dijadikan buku kayak gitu. Lah kayak ciri khasnya kayak gitu. Nah, struktur umumnya yaitu ada header, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tapi intinya bakal menyesuaikan template begitu. Nggak semua jurnal ataupun paper itu sama. Mungkin ada yang sudah dipatok template. Misalkan prodi kita sendiri itu punya 4 jurnal yang memiliki struktur yang agak berbeda gitu. Jadinya kita akan menyesuaikan template-nya. Dan jurnal ini merupakan versi yang lebih simple ataupun padatan dari laporan penelitian. Sehingga setelah kita membuat laporan penelitian untuk publikasi yang lebih sederhananya, tapi nggak mengurangi makna penelitian kita, bisa kita buatkan jurnal kayak gitu. Oke, lanjut ke proceeding. Nah, proceeding itu merupakan kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. Atau secara simple, sempat disinggung juga sama dosenku, proceeding adalah jurnal yang telah dilakukan diseminasi ataupun diseminarkan kayak gitu. Biasanya proceeding ini bakal lebih lama terbitnya daripada jurnal, karena jurnal itu nggak harus diseminasikan ataupun diseminarkan udah bisa jadi jurnal kayak gitu. Sedangkan proceeding itu harus melalui tahap publikasi yang kita seminarkan. Kemudian struktur umumnya itu adalah menyesuaikan template kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, inilah yang mungkin familiar buat teman-teman yang pernah ikut KIR sebelumnya. Itu laporan penelitian. Laporan penelitian sendiri merupakan laporan yang berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala. Misalkan nih teman-teman ingin meneliti, kalau misalnya sebelumnya di SMA ataupun SMP, misalkan pengaruh pemberian ekstrak daun X kepada bahan makanan Y, lagi lanjutannya ya kayak gitulah. Ataupun misalkan nih kayak analisis budaya pada daerah X dengan pola hidup mereka di masyarakat sekitar, mungkin kayak gitu. Nah, inilah biasanya kita sebut dengan laporan penelitian kayak gitu.
Nah, ini merupakan format umum yang dipakai dalam pelaporan hasil penelitian. Dan format ini juga merupakan format yang sering banget dilombakan juga di lomba-lomba karya tulis ilmiah, yaitu berdampingan biasanya esai LKTI kayak gitu. Dengan struktur umumnya, yaitu ada 5 bab biasanya, yaitu ada yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan kayak gitu. Tapi biasanya menyesuaikan template dari pihak penyelenggara ataupun di mana teman-teman bakal membuat laporan penelitian ini kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nextnya adalah skripsi. Nah, mungkin ada desas-desus juga skripsi bakal dihapus. Tapi apa ya? Nggak dihapus juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dihapus juga pasti ada penggantinya kayak gitu. Entah apa nanti. Nah, skripsi ini sendiri merupakan keterangan ilmiah yang wajib dituliskan oleh mahasiswa sebagai dasar dari persyaratan akhir untuk apa ya, lulus dari pendidikan akademiknya kayak gitu. Nah, biasanya skripsi ini ada di D4 dan juga S1 seperti yang teman-teman semua ketahui juga. Dan struktur umumnya itu mirip sama ini, laporan penelitian. Itulah kenapa kalau misal teman-teman udah pernah nih ikut KIR di SMP, di SMA gitu misalkan. Terus buat skripsi, jadinya nggak ngangong-ngangong banget. Jadi strukturnya mirip, tinggal kita sesuaikan lagi. Terus misalkan kalau di SMP SMA untuk melakukan penelitian yang sifatnya apa ya, mungkin lebih ke humaniora gitu ataupun lebih ke saintek kayak gitu, kita bakal lebih fokuskan lagi nanti deskripsi ini di bidang kita, yaitu di bidang informatika dengan masing-masing jalur kita gitu. Nah, teman-teman nggak usah pikirin dulu jalurnya kayak gimana, terus apa yang dibahas itu nggak usah. Nanti mungkin lagi 2 pertemuan kita bakal bahas itu, jadi stay tune aja. Oke, mungkin sekian buat skripsi karena juga sama, mirip-mirip juga dengan laporan penelitian. Dan itulah tadi jenis-jenis secara umum dari karya tulis ilmiah gitu. Nah, sekarang aku bakal masuk ke jurnal yang kita punya di Prodi Informatika. Itu kita punya 4 jurnal yang bisa, aku nggak tahu ya, itu bisa kita isi semua atau gimana. Tapi ya, yang aku tahu itu ada 3 jurnal yang mahasiswa juga berkontribusi kayak gitu. Oke, kita mulai aja ke yang pertama, yaitu ada JIK atau Jurnal Ilmu Komputer. Ini adalah jurnal tertua yang ada di prodi kita, dengan statusnya itu udah di Sinta 4. Nah, JIK sendiri, aku langsung ambil dari websitenya juga. JIK is a pre-review scientific journal published by Informatics Udayana, which has been published since 2008 kayak gitu. Nah, jadi kayak JIK ini adalah peer review scientific journal. Kayak peer itu apa ya? Kayak ya ada yang sebaya juga reviewnya kayak gitu. Jurnal Science yang dipublikasikan oleh Informatika Udayana dari tahun 2008 gitu. Kemudian aims-nya atau tujuannya yaitu melakukan publikasi dengan kualitas tinggi yang berdedikasi untuk di semua aspek dari the latest standing developments, kayak pengembangan terbaru yang ada di bidang ilmu komputer kayak gitu. Selanjutnya adalah periode publikasinya itu adalah 2 kali dalam 1 tahun, yaitu ada di bulan April dan juga September. Dengan skupnya itu, mungkin teman-teman juga nanti bisa explore lagi. Itu ada websitenya di JIK. Itu ada algoritma dan struktur data, kemudian ada artificial intelligence, automated reasoning, kayak apa ya? Kayak AI juga, itu bagian dari AI, computer vision atau apa ya bahasa Indonesia-nya nggak terlalu familiar tuh. Dan soft computing dan juga lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman nanti bisa lihat di webnya ataupun nanti kita bisa lihat bareng kayak gitu. Next yaitu ada Jeliku. Jeliku ini juga mirip dengan
JIK tadi, tapi itu ada di Sinta 5. Sama juga peer review scientific journal yang dipublikasikan oleh Informatika Udayana. Kemudian aims-nya itu atau tujuannya itu adalah mempublikasikan artikel tentang pengembangan di bidang computer science kayak gitu. Mungkin kalau aku lihat dari segi tujuannya, yang JIK ini lebih ke the latest outstanding, ya, pengertian terbaru ataupun teknologi terbaru di computer science. Sedangkan JLIQ ini nggak menekankan ke sana kayak gitu. Dan juga periode publikasinya itu adalah 4 kali dalam setahun. Itu ada di Februari, Mei, Agustus, dan juga November. Dan scope-nya itu sama kayak yang sebelumnya. Itu ada algoritma dan struktur data, AI, automated reasoning, kemudian computer vision, self computing, dan lain sebagainya. Nah, next adalah Genetia. Nah, mungkin teman-teman juga bakal ngisi Genetia. Yang utama sih teman dua-dua gitu, kayak bakal ngikutin Snatia kan. Nah, Snatia itu kan bikin jurnal tuh. Nah, jurnalnya itu namanya Genetia, kayak Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya. Kalau Snatia itu Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya gitu, kayak jadi satu lah. Ini juga kalau nggak salah ini merupakan jurnal termuda dari yang kulihat dari webnya. Itu tahun 2022 pertengahan. Itu sih kata webnya kayak gitu. Jadi definisinya itu adalah Genetia adalah publikasi yang berfokus untuk emerging technologies di information system, dan juga ada teori, kemudian praktik, dan juga metodologi dari semua teknologi yang diimplementasikan di bidang computer science dan teknik atau engineering kayak gitu. Kemudian fokus Genetia adalah teori, praktek, dan juga metodologi dari semua aspek teknologi gitu di bidang computer science dan juga teknik. Kemudian scope-nya itu agak beda dari sebelumnya. Ini lebih lebih banyak lagi ataupun lebih beragam lah aku bisa bilang. Itu ada data analysis, kemudian NLP, kayak pemrosesan bahasa natural, itu teman-teman dapat nanti di semester 3. Kemudian AI, neural networks, pattern recognition, kayak pengenalan pola gitu. Dan IoT pun juga masuk di sini kayak gitu. Kemudian publikasinya yaitu 4 kali setahun. Itu ada di Februari, Mei, Agustus, dan November. Sama kayak Jeliku juga. Itu 4 kali setahun. Kemudian terakhir itu ada Jupiter. Yang mungkin sebelumnya teman-teman juga for information aja. Kita di Angkatan 21 udah ngelakuin publikasi juga di Genetia. Nanti kalau teman-teman mau nanya, terusnya 22 sama 23 bisa ditanya kayak gitu. Dan next, angkatanku di 21 juga bakal ngisi Jupiter. Kayak luaran dari PKL kami di Angkatan 21 itu bakal ngisi Jupiter, yaitu Jurnal Pengabdian Informatika. Nah, Jupiter ini adalah sebuah jurnal pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan oleh Informatika. Nah, tujuannya adalah mempublikasikan artikel tentang pengabdian pada masyarakat yang kita lakukan, baik itu di PKL, kemudian mungkin ada di dosen juga yang melakukan pengabdian pada masyarakat, bisa dipublikasikan di jurnal ini. Kemudian scope dari Jupiter yaitu ada di informatics atau computer science, ada di sistem informasi, kemudian software engineering ataupun rekayasa perangkat lunak atau teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian periode publikasinya, itu juga 4 kali setahun di Februari, Mei, Agustus, dan juga November. Oke, mungkin sekian dari tadi. Juga aku udah bahas mengenai tipe-tipe dari
karya tulis ilmiah, kemudian juga jurnal-jurnal yang ada kita miliki di informatika, dan juga akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan mungkin biar aku nggak sharing screen juga kelamaan, itu juga penutup untuk PPT-nya. Dan terima kasih sudah mendengarkan ocehanku. Mungkin karena waktuku juga agak singkat buat bikin PPT-nya, jadi agak dasar aja aku ambilnya, tapi nanti kita bakal explore lagi lebih jauh di jurnal tentunya kalau teman-teman mau kayak gitu. Oke, mungkin yang mau nanya silakan bisa on mic aja ataupun bisa ketik di kolom chat, dipersilakan banget. Kak tuh dia kayak Ani mau nanya. Astaga, kejut aku Ci. Ah, mau nanya dong Kak. Oke, kenapa? Mau nanya, ada 2 pertanyaan. Aha, Biasanya kan lomba LKTI itu, ya pokoknya yang berhubungan dengan research itu, Kak Tude tuh tadi nggak ada nyebutin literatur review. aha, Biasanya itu ada di perlombaan-perlombaan sejenis research itu sebenarnya apa sih bedanya literatur review sama lomba sejenis research yang lain kayak LKTI, esai. Terus itu yang pertama. hmm, Terus yang kedua itu kan tadi ada jelasin tentang jurnal, aha, khususnya Sinta itu. Itu kan kayak ya bisa dibilang itu udah agak tinggi ya, aha, walaupun nggak tinggi Scopus. Nah, hmm, terus kalau misalkan apa boleh, maksudnya mahasiswa itu ikut join dalam buat jurnal itu, tapi biasanya yang buat jurnal itu kan dosen nggak sih? aha. Itu aja sih, Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Maksudnya bisa nggak berkolaborasi? Oke, I see. Yang pertama adalah literatur review kayak gitu. Mungkin aku sendiri belum pernah ikut lomba itu. Mungkin ada namanya lomba literatur review juga. Tapi aku di SMA pernah review literatur, di mana pembinaku sempat apa ya kayak ngewajibin kita dulu di KIR itu buat nge-review 10 jurnal itu dalam 1 minggu kayak gitu. Kayak kita tuh harus nge-review literatur gitu. Misalkan dari jurnal A, jurnal B, C, D sampai J gitu, misalkan kita ambil apa intisarinya, kemudian apa yang dibahas itu kita bakal tuliskan lagi di apa ya kayak tulisan kita sendiri dengan kata-kata kita sendiri, dan itu bakal kita jadiin sebagai acuan ataupun referensi buat penelitian kita, apakah penelitian kita layak ataupun udah ada yang ngambil gitu. Sebenarnya ini udah apa ya udah ada yang punya penelitiannya, tapi menurut kita itu masih baru kayak gitu, itu jadinya bisa menghindarkan hal itu. Terus kalau misalkan di bidang lombanya literatur review itu aku belum pernah dengar juga, baru dengar tadi. Kalau opiniku itu mungkin melihat gimana kedalaman kita nge-review suatu literatur kayak gitu. Mungkin aku segitu aja komentarnya. Tapi kalau misalkan di kuliah literatur review itu juga bisa kita masukin ke sini. Aku masih share nggak? Oh masih, ke Jenatia gitu. Karena ada nih temanku yang dulu pas Natia itu dapat arahan dari PA-nya itu buat nge-review literatur. Atau aku langsung deh cari di Google Scholar. Um, review gitu kan. Itu biasanya. Nah, ini kayak gini. A review of micro pumps ataupun a review of the research atau rotaviruses a review. Nah, itu merupakan literatur review. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk jurnal, tapi dia tuh nggak meneliti sebenarnya, tapi dia tuh memasukkan beberapa literatur gitu, kayak referensi-referensi itu dia acu lagi, kemudian dia padu padankan dari satu
referensi ke referensi lain. Dan selanjutnya juga disusun lagi kembali dari latar belakangnya, dia buat bla 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 dengan kata-katanya sendiri, dengan kayak apa curiosity-nya dia ataupun penasarannya dia, lalu di pembahasannya itulah dia mulai melakukan literatur review kayak gitu. Mungkin kebuka aja deh satu, semoga nggak kekunci. Anjir, kekunci semua. Ini jangan bisa deh. Oke, nah kayak gini. Nah, introduction juga masih dia buat introduction versinya sendiri. Nah, tapi next pas sudah masuk pembahasan, kayak ini dari yang nomor 2 ini, dia tuh langsung tuh nge-review literaturnya. Dia tuh nggak ngeliti secara langsung, dia tuh mengacu lagi lebih banyak kayak gitu. Dia tuh mengacu lebih banyak teori lagi. Dan itu kata temanku yang juga kata dosennya itu merupakan hal yang wajar gitu. Kayak kita nge-review suatu referensi ataupun literatur untuk memperkaya kayak pemahaman kita mengenai suatu hal yang bakal kita kerjakan kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku jelasin soal yang pertama tadi, kayak literatur review. Terus yang kedua, apakah kita bisa masuk ke sana, ke JIK misalkan? Mari kita cek sama-sama. Aku juga nggak tahu bisa masuk ya, mahasiswa aja jadi jurnal ilmu komputer. Oke, aku bakal ngecek satu di sini. Oh, bisa sih harusnya. Oke, aku buka satu deh. I see. JIK ini kita bisa masuk. Sekarang ini aku dari dari Universitas Samhadalan itu ada 2 orang di sini masuk ke JIK itu bisa. Kemudian apakah ada orang UNUD di sini? Kita cek dulu. Enggak, ini Amikom. Apakah ada orang UNUD? Oke, kita cek bareng-bareng. Ini UPI. Harusnya sih bisa. Tapi mungkin kalau kan kita nih punya PA sendiri ya. Itu kita harus kayak komunikasi dulu sama PA kita, apakah kita bisa masuk langsung ataupun harus barengan nih sama dosennya kayak kontribusi gitu. Tapi ini kalau aku lihat ini dosen semua sih isinya kalau dari UNED. Ini Pak Santi. Nggak cover aja. Terus di sini juga ada ini dari Bu Ida. Apakah ada mahasiswanya? Kayaknya ini khusus dosen deh. Aku belum berani konfirmasi apakah ini apakah ini bisa mahasiswa informatika langsung masuk, itu belum bisa aku konfirmasi. Mungkin kalau teman-teman sempet gitu tanya ke PA-nya, bisa aja tanya apakah kita bisa masuk ke JIK. Ingatnya JIK, karena yang lain tuh mahasiswa pasti bisa masuk.
apakah kita bisa masuk ke JIK ataupun kita harus gandengan sama dosen kayak gitu. Itu sih kalau misalkan kayak yang lain tuh. Misalkan aku contohin Jenatia deh. Nah, Jenatia tuh kita bisa masuk sebagai mahasiswa dan kita biasanya masuk sama PA kita. Nggak masuk sendiri tapi. Nah, kayak gini. Nih, kayak Gus Rama nih sama PA-nya, Pak Suhar. Ataupun nih, Ido sama Pak Agus Mulyantara. Terus ini ada Kak Agung nih, Bung Hadana sama Bu Eka kan. Ini juga udah Desi sama kok Desi Ratri sama Bu Eka juga gitu. Jadinya ya kita sama dosen kayak gitu. Terus kalau yang di Jeliku itu sama juga. Ini masih nge-lag dikit. Ini juga ada mahasiswa sama Pak Agusan. Terus ini Kak Denis sama Pak Suhar. Kita juga bisa masuk nih Kak Andin sama Pak Arimugi. Kalau di Jupiter kita juga bisa. Tapi kayak sama gitu juga sih, kayak sama PA juga. Nih kayak Kak Khairul Anwar sama Pak Suhar dan juga Pak Hendra kayak gitu. Kita bisa masuk tapi sama dosen kayak gitu. Mungkin begitu yang bisa aku sampaikan. Mungkin yang pertama belum bisa terjawab banget, tapi yang kedua mungkin juga 50-50 bisa terjawab atau enggak. Kembali lagi deh ke siapa yang nanya tadi ya. Ada Ani yang nanya. Oke, Oke, mungkin makasih Tante. Oke, mungkin maaf kalau belum bisa menjawab dengan apa ya, dengan baik kayak gitu. Iya, aman. Mungkin ada lagi yang ingin berbincang. Itu deh, Gana mau nanya. Yoi. Kan Kak Tude pernah, Mhm. kan Kak Tude pernah udah publikasi jurnal. Aha. Nah, itu masih dalam bentuk prototipe perancangan atau emang udah jadi gitu, kayak inovasi yang kakak buat. Oke. Terus yang kedua, Mhm. eh gimana sih cara kita untuk bisa memfilter jurnal yang terkadang maksudnya penulis itu mempunyai statement yang berbeda padahal di dalam satu kasus yang sama. Contohnya, Kiana kan pernah meneliti terkait dengan molecular docking. Nah, ini tuh Mhm. sebagai salah satu penemuan obat baru, Mhm. terus secara komputasi kan. Mhm. Nah, jurnal nasional yang Kiana baca itu, dia menyatakan bahwa metode ini tuh dikatakan valid jika nilainya 3 Armstrong. Tapi kalau jurnal internasional, dia tuh bilang kalau nilainya dinyatakan valid itu lebih dari 3. Mhm. Terus kan bingung kan jadinya yang mana sih sebenarnya yang benar buat Mhm. dijadiin acuan dalam melakukan sebuah penelitian itu. Oke. Kayak itu. Oke, I see, I see. Oke, mungkin yang pertama soal publikasi jurnal. Itu aku balik lagi ke si Ju bukan, si Jenatia. Nah, Jenatia itu nggak harus prototipe, tapi sebenarnya ditekankan prototipe. Nah, di Genatia itu kita bisa masukin teori aja, itu juga bisa prakteknya, ataupun juga metodologinya aja, kayak gitu. Nggak terbatas kita harus bikin produknya itu, nggak, kayak gitu. Dan kebetulan aku sendiri itu nggak bikin produk, tapi aku masuk ke, apa ya, mungkin ke metodologi jadinya. Ke Genatia deh. Ini teman-teman juga dapat lihat, punya aku itu kapan dipublish ya? Hmm, di issue sini kayaknya ini.
Ini dia. Mungkin juga jurnal pertamaku juga, yaitu analisis performa write read kompresi delta encoding pada data logging menggunakan Go Benchmark. Nah ini aku sendiri nggak buat prototipe, ini aku kayak apa ya, nyari metodologi buat kita ngetahuin ataupun menganalisis performa dari read dan juga write delta encoding itu. Misalkan aku buka, nah terus kita buat deh hasilnya kayak gini. Aku buat 4 gitu sebelumnya, 4 skema pengujian. Nah dapatlah aku hasilnya, kayak cuma analisis saja di sini. Aku belum sampai ke bagian apa aja namanya, prototipenya kayak gitu. Tapi kalau misal prototipe itu boleh banget, karena aku juga sempat bantuin temanku buat prototype di IoT kayak gitu. Jadinya itu nggak apa-apa kalau misal masih prototype, dan itu juga diperbolehkan gitu, asalkan ya emang beneran kita buat, nggak mengada-ngada kayak gitu. Dan juga apa ya, dan juga harus mengacu pada literatur gitu. Misalkan kita buat nih prototipenya kayak bla 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 kayak gitu, udah buat nih IoT-nya, terus kita yang salah ngoding, jadinya salah gitu. Emang boleh kita masukin, tapi jadinya kayak kita nih beda sendiri, itu kayaknya aneh banget kayak gitu. Mending kita harus sesuaikan dulu dengan literaturnya, terus kita buat prototipe yang benar, dan jadinya itu kita bisa publikasikan gitu. Next, aku mau dijelasin juga tentang prototipe itu. Teman-temanku di J9 mungkin bisa nanti aku minta tolong ke Gung Mahadana buat jelasin. Mereka di J9 itu kebanyakan prototipe aplikasi kayak gitu, nggak langsung bikin aplikasinya. Jadi it's okay kalau misal nggak bikin aplikasinya langsung juga, nggak apa-apa gitu, sesuaiin sama jalurnya nanti kayak gimana, dan diskusi dengan PA tentunya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada data yang beda antara jurnal nasional sama internasional, itu pakai yang mana? Aku anjurkan pakai yang internasional. Nah kenapa gitu? Itu bakal lebih apa ya, lebih valid lah bisa aku bilang, karena itu sudah direview oleh orang-orang di internasional. Misalkan nih, orang Indo pun yang ngupload di Elsevier gitu misalkan, itu kan direview oleh banyak orang tuh di seluruh dunia, oleh banyak peneliti. Jadinya kan lebih valid jadinya dibandingkan dengan skupnya nasional. Kayak ya udah, kayak mereka tuh taunya segini aja di nasional, mungkin nggak sampai keluar, jadinya ada satu nilai yang beda gitu. Mungkin maksudnya apa ya, ini tuh udah masuk tapi di luar anggapnya beda gitu. Jadinya aku lebih rekomendasikan pakai jurnal internasional aja. Dan nasionalnya pun kalau bisa itu ambil dari Sinta biar lebih bagus. Kalau dibandingkan sama jurnal kampus ini, itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bagus juga. Mungkin aku juga bisa kok gini-gini, astaga, bisa lihat juga aku ngambilnya tuh lebih banyak pakai jurnal internasional kayak gini. Aku apa berapa ya, beberapa aja kayaknya dari jurnal Indo buat ngambil definisi-definisi kecilnya aja. Sama kalau misal masih beda nih dua jurnal internasional tuh, misalnya nilainya masih beda, apa ini bilang tuh masih beda, pasti ada acuan buku, ada namanya buku kayak buku bacaan gitu. Itu bisa lebih valid lagi, bukan jurnal yang bikin dia valid, tapi emang udah teorinya emang gitu di bukunya. Jadinya itu sih tingkatannya, dari buku internasional dulu, baru ke jurnalnya, baru ke nasional kayak gitu. Itu dari aku. Apakah membantu? Membantu. Tapi Okay. mau nanya, Uh-huh. kan kalau misalkan kita publikasi jurnal, Uh-huh. pernah dengar waktu
ada seminar gitu. Kalau misalkan kita publikasi jurnal khususnya Sinta, itu kayak nanti kita misalkan kita udah upload nih jurnalnya, itu bakal bisa dikembaliin lagi buat direvisi. Itu benar kayak gitu. Gimana kita ngupload terus Heeh. aha. Kan udah selesai nih buat jurnalnya. Oh, Sama halnya kalau misalkan kita nih udah selesai buat skripsi, terus kasih ke dosen, terus ada revisi, dikembaliin ke kita lagi buat revisi kembali. Nanti kalau emang udah fix, baru dikirim. iya 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 iya, paham, paham. Itu bisa banget. Misal nih, ini pun Janati aku kan udah aku kumpulin nih di webnya. Itu nggak langsung publish, ditahan dulu di webnya, itu di review dulu sama dosennya. Kayak kalau nggak salah yang review ini Pak siapa ya? Pak Surya sama Bu Fida deh kayaknya yang dapat nge-review jurnalku. Nah, setelah aku perbaikin, terus aku upload lagi. Kalau misalnya dianggap cukup buat reviewernya, baru bisa dipublish kayak gitu. Jadinya nggak kita udah selesai nih buat jurnalnya, nggak bisa langsung kita terbitkan. Harus ada review dulu dari apa ya, orang-orang yang berkontribusi di jurnal yang bersangkutan kayak gitu. Terus kalau misalkan di informatika sendiri, kalau kita buat jurnal, Mhm, itu apa namanya harus sejalan dengan penjaluran kita aha. atau gimana? Oke, mungkin aku di konfirmasi dulu. Nggak harus sesuai jalur, tapi di angkatanku direkomendasikan sesuai jalur. Misal nih di Jenatia gitu, itu kebanyakan yang publikasi di angkatanku itu sesuai sama jalur, karena mumpung juga udah dapat jalur kan. Tapi mungkin yang sebelumnya karena belum ada jalur nggak apa-apa, ngambil yang di luar jalur tuh nggak apa-apa jadinya. Dan kalau di Jupiter tuh misalkan itu nggak sesuai jalur juga nggak apa-apa, karena PKL tuh dari mahasiswa khususnya itu nggak harus sesuai jalurnya. Karena ada juga tuh misalkan J2 tuh kayak apa ya, itu di teori apa aja namanya ya, eh web semantik. Itu web semantik itu jarang yang buka PKL-nya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan Jupiter itu nggak sesuai jalur itu nggak apa-apa, namanya juga pengabdian kan. Jadi it's okay kalau misal nggak sesuai sama jalur. Begitu, gimana kira-kira? Oke, makasih Kak Tude. Oke, thank you. Mungkin apakah Gung Gung Mahadana apakah masih di sini Gung? Masih. Nah, aku minta bantuan dong. Bisa dijelaskan soal bentuk mockup yang ada di chat sesuai dengan jalurmu juga. Aduh, mockup nih ya. Oh, mockup dari aplikasi. Oke, berarti em, sebelumnya itu apanya yang dibingungin? Nah, gini nih, kalau misal dari yang sebelumnya sih, bisa nggak sih kita cuma masih di mockup ataupun prototype, udah ngupload ke jurnal kayak gitu. Misalkan Jenatia deh yang udah pernah kita upload. Oh, iya. Itu bisa, bisa, bisa itu. Karena emang di jalur 9 fokusnya memang di pembuatan UI aplikasi, user interface. Jadi tampilan aplikasinya itu di desain dan itu di mock up dan juga di tes, ada namanya usability testing, itu tes untuk tingkat em, tingkat kebagusannya lah bisa dibilang itu berapa. Nah, itu yang ditampilin itu yang diteliti maksudnya. Mungkin eh, tolong dibuka jurnalnya. Sebentar.
Hmm, bentar, gue nge-lag. Mahadana. Nah, ini ya. Nah, silahkan. Nah, ini Gimana? tanpa ada nggak ya? Hmm? Apa ya? Nggak ada sih. Ada nggak ya yang tanpa usability testing di angkatan kita? Nggak tahu sih. Nggak ngikutin aku. Kayaknya semua deh. Nggak, oke, disimpulkan semuanya. Ya karena emang di situ fokus dari J9 di untuk menguji usabilitas dari aplikasi dari desain aplikasinya itu. Jadi ya di penelitiannya di situ fokusnya. Dan ini yang dipaparkan itu metode pembuatan desainnya itu juga ada metodenya. Terus juga metode testingnya itu kita dari sekian banyak metode testing itu kita menggunakan apa dan apa alasannya. Gitu sih kurang lebih dari isi jurnalnya. Oh ya ini juga jurnalku nggak gimana ya em, aku nggak aku nggak pede buat ngerekomendasiin karena ini juga aku niru jurnal cutting gitu. Maksudnya format-formatnya gitu aku sesuai cutting dan nggak ada aku explore banyak-banyak lagi. Itu guys, makasih. Oke, thank you Oke, Bella. makasih Kak. Oke, apakah ada yang ingin apa ya berdiskusi lagi? Bebas, bebas. Mungkin sampai 22.20 deh. Mau nanya di chat juga boleh. Lagi satu dah Kak. Oke. Kalau misalkan kita tuh di informatika kan disuruh mempublikasikan jurnal, itu kan sifatnya wajib. Itu mulai dari semester berapa? Bisa ulang nggak? Terus putus nggak? Ya, aku. Jadi kan gini, kalau di informatika sendiri itu kan wajib kita mempublikasikan suatu jurnal. Oh, Terus kita tuh udah mulai bisa publikasi jurnal itu di semester berapa? semester 4. Semester 4 kita masuk Senatia, masuk PKL, itu udah mulai dah ntar publikasi. Kalau Senatia itu masuk ke Jenatia, kalau PKL tuh ntar masuk ke Jupiter kayak gitu. Kalau Jeliku tuh sesuai gitu sih, sesuai apa ya kasusnya ntar di angkatan teman-teman. Bisa aja nih yang Senatia tuh masuknya ke Jeliku kayak teman-temanku di angkatan 20 kayak gitu. Mereka tuh masuknya ke Jeliku. Kalau 19 masuk ke Jenatia, 20 masuk ke Jeliku, angkatanku juga 21 lagi ke Jenatia kayak gitu. Disesuaikan aja sih. Itu yang aku tahu dari Jeliku, Jenatia, sama Jupiter. Kalau JIK sendiri aku belum tahu gimana caranya mahasiswa bisa publikasi di sana. Mungkin kayak nimbrung di penelitian dosen kali, atau mungkin nanti ada mekanisme tersendiri kayak gitu untuk JIK. Mungkin segitu sih yang bisa aku apa ya jelasin. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, mungkin udah 22.20.
apakah sudah aman. Kalau aman kasih reaction gitu dong, apapun. Atau kalau mau nanya nggak apa-apa, on mic aja, santuy santuy, aman, baik. Oke, karena begitu aku izin untuk stop recordnya dulu karena udah selesai juga.